Sore semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di acara Sifas X Sumarja seri ketiga. Ini masih lanjutan yang minggu lalu bareng Bang Ucok. Jadi ini dari 2 seri ini masih berhubungan tentang sejarah dan penulisan sejarah. Oke, sebelum kita mulai sesi ini, seperti biasa, acara ini akan dihantarkan oleh Imam Besar Sifas, Ibu Kiki. Saya persilahkan Ibu Kiki untuk pengantarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucok sudah hadir lagi. Terima kasih Danu dan semuanya sudah hadir di hari ini. Tadi Danu sudah menjelaskan bahwa minggu lalu kita membahas mengenai bersama Pak Ucok ya mengenai penulisan sejarah secara umum. Hari ini kita lebih spesifik pada konteks Indonesia. Mungkin itu sih informasi sekelibatnya. Saya akan kembalikan ke moderator. Saya ucapkan selamat menyimak materi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kiki. Jadi hari ini materinya secara spesifik adalah tentang historiografi seni rupa Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kesempatan saya kasih ke Bang Ucok. Silakan Bang. Saya kira saya akan meneruskan yang kemarin sudah kita bahas ya tentang penulisan sejarah. Jadi memang kalau judul kuliah ini membingungkan karena yang pertama penulisan sejarah, kedua historiografi sebenarnya sama aja, sebenarnya sama aja dan tapi nggak kadang ada yang nanya jadi saya biarin aja gitu, sebenarnya sama aja. Tapi nanti kita akan lebih masuk ke historiografi itu sendiri. Nah kemarin itu kita sudah bicara bahwa paling tidak Giorgio Vasari itu di abad 15 itu sudah membuat satu sistem periodisasi dan itu dianggap sebagai sistem periodisasi sejarah seni rupa pertama. Dia membagi abad 14, 15, 16 sekaligus. Dan setelah itu model dia ini dipakai seperti yang kita bahas kemarin. Yang kita bahas kemarin itu sebenarnya adalah bukan apa yang dibicarakan oleh Vasari atau sejarawan, tapi saya lebih merintis jalan melingkarnya itu lebih membicarakan bagaimana masa lalu seni itu dibicarakan. Saya kira itu juga satu hal penting dalam sejarah. Itu yang kemarin itu ya. Kemarin kita berakhir ketika Arthur Danto mengunjungi pameran Warhol dan dia ngelihat Brillo Box dan dia melihat kalau seni sudah sampai di sini, kita sedang memasuki situasi post history karena seni tidak lagi mengacu pada perkembangan-perkembangan sebelumnya, tapi dia bahkan mengacu di luar dirinya. Dan untuk menjelaskan itu sebenarnya bahwa itu menjadi seni adalah sejarah itu sendiri. Tapi kalau sejarahnya udah nggak ada berarti kondisi-kondisi yang dilematis itu yang kemarin kita sampai di. Tapi dengan catatan itu adalah seni rupa barat ya. Seni rupa kita belum sampai pada tahap menurut saya sih dilematis seperti itu. Nah, saya juga bahas bahwa kondisi terakhir dari seni rupa di barat sendiri juga belakangan mengalami perkembangan dan perkembangan itu memperlihatkan bahwa persoalan sejarah walaupun dibilang itu sudah misalnya Hans Belting bilang the end of history dan sebagainya atau the end of art dan sebagainya sebenarnya masih jadi masalah besar justru ketika dia berakhir atau diakhiri oleh Barat itu oleh yang kemarin kita ada kata ganti yaitu Atlantik Utara itu dianggap berakhir justru sekarang dipermasalahkan kembali seperti yang saya katakan kayaknya ada yang salah nih yaitu tentang Renaissance misalnya. Nah ada perkembangan terakhir yang justru menarik. Saya kemarin beli buku ini ya karena buku ini beresonansi dengan satu gerakan yang sedang berkembang 1-2 tahun sebelumnya tahun 2018 tentang decolonizing art history. Jadi memang ada satu ya katakanlah tren gitu ya, bukan tren lah ya, satu perkembangan mutakhir di masyarakat Barat terutama dari Inggris, ya, terutama negara-negara yang pernah menjajah, yang punya negara koloni, itu ada tren untuk mempertanyakan kembali konstruksi sejarah yang sudah mereka bangun. Bukankah misalnya gini, bukankah museum-museum itu menyimpan atau membuat satu sistem taksonomi atau membuat satu sistem pemaknaan yang di dalamnya mengandung satu kejahatan atas kemanusiaan, yaitu yang kita sebut imperialisme atau kolonialisme. Bukankah barang-barang itu diambil ketika kolonisme sedang terjadi?
Bukankah barang-barang itu atau benda-benda di museum yang ada di Eropa itu diambil, dicabut dari konteks aslinya, diberi pemaknaan baru oleh kurator, oleh sistem pengetahuan barat, dan kemudian kita disuruh nonton dengan pemahaman itu. Buku ini menurut saya menarik, dia juga art historian, masih muda sekali, dan dia mau satu gerakan untuk bagaimana kita mempertanyakan ulang atau menceritakan narasi sejarah atau menarasikan sejarah dengan perspektif baru. Untuk mengatakan pada publik bahwa yang kamu lihat itu sebenarnya adalah, misalnya gini, di Rijksmuseum beberapa tahun lalu ya, saya masih di sini, itu ada satu berita gitu ya, bahwa perhiasan-perhiasan dari masyarakat Sumba yang ada di situ di Rijksmuseum itu ada satu berlian, cincin dan sebagainya, Flores atau Sumbawa. Itu kan kalau dipajang di Rijksmuseum itu seperti suatu yang barang yang indah sekali, ya, dia diagungkan dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda itu dihasilkan dari hasil peperangan dan itu diambil langsung dari jari si para raja dalam peperangan di abad-abad 18, 19 gitu. Dan itu langsung diputusin dari jari si raja. Jadi intan-intan atau cincin-cincin intan, berlian segala macam itu sebenarnya bukan didapat dari satu proses yang yang baik-baik saja, tapi itu proses yang tapi kalau kita lihat di museum cerita itu nggak ada sebenarnya. Kemudian para sejarawan juga mempertanyakan ya, yang mengetahui kisah itu kemudian mempertanyakan apa tega gitu si Rijksmuseum menyimpan benda-benda yang sebenarnya berdarah gitu ya. Nah perkembangan ini saya anggap sedang mewabah di negara-negara Barat, terutama mereka yang dulu punya negara negara jajahan yang kemudian terus beresonansi dengan negara-negara yang terjajah. Nah, gimana dengan kita? Saya kira itu tren itu juga ada belakangan dalam perkembangan pemulangan repatriasi benda-benda budaya di Indonesia, cuma dengan catatan kita kehilangan taksonomi si benda-benda itu sendiri. Kita jadi lupa sebenarnya kisah itu dari mana.